Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayrobi Madapi, mahasiswa Unsur semester 3 non reguler. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-10 hukum pidana lanjutan. Pertemuan ke-10 hukum pidana lanjutan tentang perbedaan perbarengan dan pengulangan tindak pidana beserta contohnya serta jurnal tentang pengulangan tindak pidana. Perbedaan konkursus dan residif dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Contoh konkursus, Dedi sedang ada di luar aula, sedangkan Agus sedang di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku biologinya diambil tanpa pengetahuan dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu Agus merusak kaca melanggar pasal 406 dengan ancaman hukuman pidana penjaranya 2 tahun 8 bulan. Agus melakukan penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana penjaranya 5 tahun. Pengaturan berbarengan atau gabungan TP diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, berbarengan peraturan konkursus idealis diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau postgated handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Berbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau postgated handling adalah bentuk konkursus tidak murni. C. Sistem pemidanaan. A. Berbarengan peraturan konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogenis. B. Perbuatan berlanjut progress handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau progress handling: A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja, tetapi pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. C. Berbarengan perbuatan konkursius diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursius berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu
pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat, contoh A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun. 1/3 dikali 9 sama dengan 12 tahun. A melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. Ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh, Joni melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidananya 5 tahun melanggar pasal 362 KUHP, dan Joni juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukuman pidananya 12 tahun, serta Joni membunuh si korban pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Joni dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun ditambah 1/3 dikali 15 sama dengan 20 tahun. Jadi Joni dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Andi, seorang preman, melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di Jalan Raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak Andi terkena pasal 368 ayat 1 KUHP pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukumannya adalah 9 tahun, serta Andi juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka, dan Andi juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun, ditambah 1/3 dikali 9 sama dengan 12, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi Andi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Concordial yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh A melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan, adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 dikali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan, 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Contoh Andi melanggar perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Dia melanggar pelanggaran pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan. Dan pasal 228 dengan penjara 2 tahun penjara, maka semua jenis pidana harus dijatuhkan kurungan dan penjara. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 dikali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan, 30 sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 12 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 12 bulan sama dengan 36 bulan. Concurrential pelanggaran dan ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemindahan disebut kumulasi pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan 1 tahun 4 bulan. Contoh, Debbie melakukan 2 pelanggaran, yaitu pelanggaran pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan dan pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan. Maka untuk Debbie dijatuhkan pidana kurungan 18 bulan, tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan 1 tahun 4 bulan. Jadi pidana kurungan Debbie yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Untuk concurrential baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja pembunuhan yang dijatuhkan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk pergerakan selanjutnya hakim hanya memutuskan menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja.
Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat 1 ditambah 1/3, maka vonis menjatuhkan pidana terberat 1/3-nya, maka vonis kedua aja dapat di pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersama dan sekaligus, tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konstitusi berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana, sistem pemidanaan yang meringankan namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Rumusnya untuk konkursus delik ditambah delik ditambah vonis. Pengulangan tindak pidana residif adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi ingkrah kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Istilah residif diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Juga hampir sama dengan konkursus, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana pembagian pengulangan atau residif. Residif umum yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tentang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal kadaluarsa. Residif pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Residif khusus yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tentang waktu tertentu. Jenis residif inilah dikenal KUHP. Residif menurut KUHP. Residif kejahatan dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis. Diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 136 ayat 2, 1208 ayat 2, 216 ayat 2, 3303 ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residif adalah satu, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu, dan yang kedua, antara kejahatan yang dahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Dan yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut untuk pasal-pasal. A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti. Tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Yang kedua, residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan dan pemberatan. Pasal 489, pasal 492, pasal 459, pasal 501, pasal 512, pasal 516, pasal 517, pasal 530, pasal 536, pasal 540, pasal 541, pasal 544, pasal 545, pasal 549. Syarat-syarat residif pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan, dan yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya keputusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran. B. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran A. Pidana denda diganti untuk ditingkatkan menjadi hukum kurungan. B. Pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali lipat. D. Residip di luar KUHP. Residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana seperti narkoba dan lain-lain. Untuk pengulangannya, yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatan ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatan dikali 2. Adapun residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain. A. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.